Haleluya. Segala hormat, puji, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa di sorga hari ini. Karena kami sadar hidup kami hari ini hanyalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami bersyukur hari-hari kami dapat kami lalui oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Hari ini kami memuji Tuhan, mengagungkan Engkau sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kini saatnya Tuhan berbicaralah kepada kami. Engkau mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab melalui firman-Mu sajalah kami dapat menemukan arti kehidupan kami. Di dalam firman-Mu lah kami tahu apa yang harus kami jalani. Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, berjudul penyertaan Tuhan di padang gurun. Penyertaan Tuhan dalam hidup umatnya ketika umat Tuhan sedang berjalan atau sedang berada di padang gurun. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 22 demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ayat yang barusan kita baca ini adalah merupakan sebuah kisah perjalanan bangsa Israel. Setelah sekian lama mereka rindu atau bergumul supaya mereka boleh meninggalkan tanah Mesir atau keluar dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan. Dan tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekali lagi, tepat pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan pada akhirnya saudara-saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dalam perjalanan mereka saudara-saudara keluar dari tanah Mesir, maka kita akan belajar menemukan kisah yang luar biasa.
di mana Tuhan melepaskan atau ketika Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan bagaimana Tuhan menyertai mereka yang membuktikan dan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan setia dalam menepati janjinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini, dari ayat-ayat ini kita perlu mempelajari hal-hal penting untuk kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyertai umatnya ketika mereka berada di padang gurun. Apa sajakah yang dapat kita pelajari dari kisah ini, saudara? Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah kita belajar mengenai apa yang disebut dengan jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini atau sekarang ini kita sedang berada di satu masa, satu zaman yang serba instan. Mulai dari makanan, minuman, semua serba instan. Bahkan juga banyak orang yang berharap kalaupun saya bergumul, kalau Tuhan menyetujui, aku pun berharap Tuhan menolong saya, Tuhan membentuk saya, Tuhan memberkati saya dengan cara atau jalan-jalan seperti itu, mudah atau instan. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa jalan Tuhan sangat berbeda dengan jalan yang diharapkan oleh atau yang dibuat oleh manusia. Saudara-saudara, secara geografis, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu memakan waktu hanya beberapa bulan saja apabila mereka berjalan dengan menempuhnya dengan berjalan kaki. Beberapa bulan saja bisa sampai. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mencapai tanah itu. Tadi di ayat yang ke-17, Alkitab berkata Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Inilah jalan yang ditempuh oleh Tuhan. Oke. Inilah cara yang ditempuh oleh Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, dalam pergumulan yang sedang kita hadapi, semua kita berharap kalau memungkinkan, kalau bisa Tuhan segeralah menolongku. Itu jalan kita. Itu yang kita harapkan. Tetapi saudara-saudara, seringkali jalan Tuhan itu berbeda dengan jalan manusia. Jalan yang kita pilih. Sehingga harus kita akui seringkali kita mengalami kesulitan untuk memahami jalan itu. Bukankah seringkali kita mengungkapkan dalam sebuah pujian berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu, jalan Tuhan tak terselami. Saudara, pergumulan kita adalah bagaimana supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan tetapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa jalan Tuhan
adalah yang terbaik bagi kita. Jalan Tuhan itulah jalan yang terbaik bagi kita. Walaupun kadangkala kita merasa jauh sekali, lama sekali, berbelit-belit, berputar. Bangsa Israel pun mengalami hal yang sama. Ada jalan yang begitu cepat, tapi bukan itu yang dipilih Tuhan. Jalan yang cepat itulah yang selalu dipilih oleh manusia. Tetapi Tuhan memilih jalan lain, sengaja dibawa berputar, supaya bangsa itu diajar, dididik untuk makin dewasa di dalam Kristus. Maka saya juga percaya, jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita walaupun berliku, walaupun panjang, walaupun kita tidak mengerti, tapi belajar dari kisah ini, ternyata Tuhan pun ada kalanya membawa kita, mengizinkan kita dengan cara itu. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10, Alkitab berkata segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Berarti kalau kita sudah berada di jalannya Tuhan, walaupun kelihatannya berliku berputar begitu lama, tapi ketahuilah itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Amsal pasal 10 ayat 29 juga menjelaskan jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Berarti tidak peduli apakah jalan itu berputar, apakah jalan itu makin jauh. Tapi kalau Tuhan ada, Tuhan hadir di jalan-jalan yang kita lalui, maka jalan itu akan membawa kita pada kehendak Allah yang sempurna. Saudara, jangan paksakan engkau harus berjalan seturut dengan keinginan. Banyak hal yang harus kita renungkan. Kita harus yakin bahwa jalan Tuhan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita berkata, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak persoalan. Kalau memang itu jalan Tuhan bagi kita, ikut saja, jalani saja. Sebab kita percaya, sebagaimana Dia menuntun menyertai bangsa Israel di jalan yang mereka lalui, itu juga terjadi bagi kita. Haleluya. Yang kedua, kebenaran yang kedua, belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel. Selain jalan Tuhan yang harus kita pahami, kita lihat di sana tuntunan Tuhan. Allah menuntun, Allah tidak membiarkan. Sekali lagi saudara, kalau jalan yang kita jalani adalah jalan Tuhan yang ditetapkan bagi kita, maka percayalah Allah akan menuntun kita dalam menjalani perjalanan itu atau dalam melewatinya. Saudara-saudara, di ayat yang ke-21 tadi Alkitab menjelaskan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Untuk menuntun mereka di jalan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita kesulitan memahami jalannya Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Bangsa Israel harus berputar berjalan di padang belantara puluhan tahun lamanya. Tetapi Tuhan tetap menuntun mereka
dengan hadirnya tiang awan pada siang hari dan tiang api di waktu malam. Tuhan selalu menuntun kita sebagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Karena kita percaya bahwa Allah selalu senantiasa merancang rancangan damai yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jalan-jalan yang kita lalui mungkin sukar dan sulit, tapi percayalah, Tuhan tetap akan mengarahkan dan menuntun kita sejauh kita tetap berharap bergantung pada Dia. Terakhir, yang ketiga. Selain jalan Tuhan, selain tuntunan Tuhan, maka yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Di ayat 22 Alkitab tadi berkata, dengan tidak beralih tiang awan itu. Tidak beralih tiang awan itu. Tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tidak beralih. Tetap ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak membiarkan, tidak meninggalkan bangsa Israel barang sedetik pun. Baik perjalanan di waktu siang, perjalanan di waktu malam, penyertaan Tuhan tetap nyata bagi mereka. Saudara-saudara, Tuhan juga berjanji untuk setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Sebab Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang sama yang kita sembah hari ini. Kalau bangsa Israel disertai oleh Tuhan dalam perjalanan panjang di padang gurun, maka percayalah, engkau dan saya hari ini pun disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus tetap kuat ketika menghadapi padang gurun kehidupan. Karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Saya tidak tahu kehidupan seperti apa yang sekarang mewarnai hidup saudara. Barangkali kita sekarang sedang berada dalam satu keadaan, situasi ibarat berjalan di padang gurun. Di padang gurun panasnya luar biasa di kala siang. Di padang gurun dinginnya luar biasa di kala malam. Di padang gurun tidak tumbuh ada kehidupan. Tidak ditemukan kenyamanan dengan kesejukan. Itulah gambaran hidup padang gurun. Tetapi bangsa Israel bisa aman terpelihara selama 40 tahun perjalanan di padang gurun siang maupun malam. Yang menunjukkan bahwa Allah menyertai mereka. Dimanapun kita berada tidak persoalan. Sebab jika Tuhan ada di pihak kita, jika Tuhan ada bersama kita, siapakah lawan kita? Kita harus percaya bahwa waktunya akan tiba untuk menolong kita. Sekalipun situasi hidup kita hari ini ibarat sedang berjalan di padang gurun. Yang harus kita lakukan adalah mari kita tetap bersabar. Mari kita tetap berserah.
Mari kita tetap percaya akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan di padang gurun mengajarkan kita 3 hal. Bahwa jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik bagi kita. Sekalipun jalan itu berliku, berputar, tapi ingatlah Tuhan ada menuntun, mengarahkan kita. Dan Dia tetap setia menyertai umatnya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran ini. Telah mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau Allah yang setia. Tidak akan pernah membiarkan, tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terpujilah Engkau. Berkati dan meteraikan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.